pemirsa UB TV, mengawali tahun baru 2023 ini, program Berita Newspoint akan hadir selama 30 menit ke depan untuk memberikan highlight informasi mengenai perkembangan Universitas Brawijaya dalam 1 tahun terakhir. Apa sajakah perkembangan yang terjadi dalam lingkungan Universitas Brawijaya selama tahun 2022 lalu? Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mengedepankan student-centered learning, sekaligus merealisasikan intended learning outcomes atau capaian pembelajaran program studi, Universitas Brawijaya melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa disingkat menjadi MBKM. Di awal tahun 2022, Universitas Brawijaya melakukan tahapan-tahapan kegiatan dimulai dari pembekalan, pelepasan hingga pelaksanaan MBKM yang berlokasi di Gunung Semeru. Gelombang 1 yang lolos seleksi ya, itu sekitar 80 mahasiswa ya. Fokus kegiatan ada 5 tema, jadi di MBKM ini di launching ada 5 tema, yaitu yang pertama itu adalah ekonomi dan environment recovery di KRB Kawasan Rawan Bencana Semeru, kemudian kesehatan ibu, anak dan masyarakat, kemudian ada pemetaan dampak bencana dan potensi pengembangan wilayah, kemudian town watching dan school watching for hazard mitigation, kemudian yang terakhir adalah trauma healing dan pendidikan anak. Program MBKM ini dapat menstimulasi dan mengenalkan lingkungan kerja, serta membangkitkan kesadaran mahasiswa atas situasi ekonomi, hukum, dan sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Selain itu, MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ini sangat menarik ya, karena kan memang harus terjun langsung. Itu pengalaman pertama saya untuk datang di tempat yang memang bencana, dan saya memang punya ketertarikan untuk ikut serta dalam membantu masyarakat di sana. Sebenarnya bisa memang untuk menambah nilai, tapi niat saya bukan untuk menambah nilai sih, karena untuk mencari pengalaman. Pertama saya ini terjun langsung bersama ke masyarakat gitu, Mbak. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Pada tanggal 21 Januari 2022, dilaksanakan pelepasan 49 mahasiswa MBKM Semeru yang akan bertugas membantu pemulihan sosial ekonomi selama 2,5 bulan. Kegiatan MBKM Semeru merupakan salah satu wujud Dharma Bakti UB kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru dengan cara membina dan mendampingi masyarakat dalam pemulihan kondisi pasca bencana. Kegiatan MBKM ini diikuti sebenarnya 99 yang termotivasi untuk ke Semeru, tapi karena satu dan yang lain hal, kemungkinan besar akan masuk ke gelombang 2 atau bahkan di semester ganjil, karena kita ada 4 gelombang yang akan kita berangkatkan. Yang pertama bulan Januari ini, gelombang 1 adik-adik sekalian, kemudian gelombang kedua bulan April, gelombang 3 bulan Juli, dan gelombang 4 bulan awal Oktober. Jadi 2,5 bulan nanti adik-adik di sana, tapi sebelum di lokasi MBKM Semeru nanti adik-adik ada pembekalan dari tim ahli di MIPA, terutama terkait dengan mitigasi bencana Pak Rektor, sehingga adik-adik nanti sudah aware dengan potensi risiko yang ada di lokasi dan harapannya punya knowledge untuk reduksi itu sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik. Termasuk juga koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sudah kami lakukan dengan Pak Bupati sangat antusias untuk menerima adik-adik MBKM, Pak Camat, Pak Kepala Desa sudah sangat menantikan adik-adik MBKM. Yang tidak kalah pentingnya dalam MBKM kami juga memperhatikan partnershipnya, tidak dengan hanya pemerintah daerah, pemerintah desa, tapi juga kita mengembangkan partner-partner baik dari swasta maupun dari pihak pemerintah lainnya, sehingga nanti MBKM Semeru harapannya bisa mengimplementasikan Pentahelix Collaboration. Syukur dari aktivitas yang kita lakukan, kita punya expected output yang cukup baik, moga-moga nanti bisa direalisasikan terutama dalam hal mitigasi kawasan rawan bencana.
Salah satu kegiatan tim MBKM Semeru Universitas Brawijaya dalam rangka membantu pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana Semeru adalah melakukan pelatihan pengolahan keripik dengan vacuum frying kepada warga desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dengan menggandeng BUMDes dan PKK. 1 unit alat vacuum frying telah dihibahkan Universitas Brawijaya untuk membantu kegiatan pengolahan keripik tersebut. Ini untuk kegiatan yang ada di Sidomulyo, itu kegiatan dari teman-teman ekonomi. Untuk kegiatan hari ini ada kegiatan pelatihan untuk vacuum frying yang diberikan oleh Universitas Brawijaya kepada Desa Sidomulyo dengan harapan alat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Sidomulyo. Kegiatan lain yang dilakukan tim MBKM Semeru Universitas Brawijaya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Pronojiwo terdampak erupsi Gunung Semeru. Departemen Farmasi FKUB membantu korban dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi, ibu hamil, serta orang dengan gangguan jiwa. MBKM Semeru, Departemen Farmasi FKUB, dimulai pada kurang lebih sekitar pertengahan bulan Maret, yang diawali dengan rangkaian survei dari teman-teman untuk melakukan asesmen dan pengalihan data terkait dengan permasalahan kefarmasian apa saja yang terdapat di Kecamatan Pronojiwo, utamanya terkait dengan kondisi darurat Semeru setelah erupsi Gunung Semeru. Jadi untuk survei sendiri, ini kami lakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan 4 topik yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni terkait dengan ODGJ, kemudian bayi dan balita, kemudian lansia, dan juga penyakit degeneratif. Untuk pelaksanaan kegiatan kami ini dilaksanakan di Puskesmas, Pustu Taman Ayu, Pustu Oro-Oro Ombo, kemudian Pustu Supit Urang, dan Pustu Sumber Urip. Dari saya pribadi berharap bahwa kegiatan yang saya lakukan khususnya di Kecamatan Pronojiwo ini dapat membantu masyarakat, meskipun mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan untuk masyarakat itu sendiri. Namun saya berharap itu dapat meringankan dan membantu masyarakat. Kemudian untuk saya pribadi, saya harap saya bisa mengenal terkait dengan permasalahan kefarmasian secara langsung di lapangan. Seperti itu juga menambah pengalaman juga relasi saya, supaya nanti lebih siap dan lebih mengetahui terkait dengan tantangan-tantangan apa saja sih yang sekiranya ada di lapangan secara langsung di masyarakat pada saat saya nantinya sudah terjun ke dunia profesional seperti itu. I'm out the door, it's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. What they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Universitas Brawijaya menyelenggarakan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Namun yang berbeda, untuk tahun 2022, acara ini dilaksanakan secara blended, yang artinya kegiatan tersebut dilakukan secara daring dan luring. Untuk pengenalan kegiatan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru UB 2022, untuk yang tahun ini akan diselenggarakan dengan 2 metode, artinya blended ya, ada yang daring dan ada yang luring. Sedikit berbeda dengan 2 tahun sebelumnya di mana era pandemi COVID, di mana tahun 2020 dan 2021 itu full 100% dilaksanakan secara daring. Tapi yang untuk tahun 2022 ini, dengan kita tetap mempertimbangkan masih adanya pandemi COVID, maka pimpinan mensyaratkan kita mencoba blended. Jadi kita mulai mendatangkan untuk mahasiswa baru untuk melakukan kegiatan PKKMB 2022, ada yang dihadirkan luring dan ada yang daring. Untuk rangkaian kegiatannya sendiri, kalau sesuai di buku panduan maka maksimal 6 hari, yang untuk PKKMB Universitas akan kita laksanakan selama 3 hari, yaitu di tanggal 16 hingga tanggal 18, di mana tanggal 16-nya kita akan melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru oleh Bapak Rektor, di mana di sini akan dihadiri mahasiswa secara luring sebanyak 500 mahasiswa, dan sisanya maka diwajibkan melihat melalui live streaming YouTube.
Untuk kegiatan penyampaian ordik dan ormawa akan diselenggarakan blended di tanggal 17 dan tanggal 18. Insya Allah akan kita laksanakan 4 sesi per hari. Sehingga kalau kita laksanakan 2 hari maka ada 8 sesi, di mana per sesi maka kita harapkan adik-adik mahasiswa maba hadir luring sebanyak 750 mahasiswa. Maba yang hadir hanya maksimal 3 jam. Sehingga untuk sesi berikutnya akan berganti dengan maba klaster berikutnya, sehingga artinya kita tidak memperkenalkan maba untuk bisa full time dari pukul 6 hingga 16.30, tapi hanya 3 jam saja, kemudian mereka diwajibkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Mungkin itu untuk pelaksanaan PKKMB UB tahun 2022. Pelaksanaan PKKMB di hari pertama diikuti sebanyak 500 mahasiswa yang hadir langsung di lapangan rektorat, sedangkan sisanya sebanyak 15.179 mahasiswa mengikuti secara daring. Kepada seluruh mahasiswa baru Adicita 60 tahun akademik 2022-2023 di Universitas Brawijaya. Saya beserta seluruh pimpinan universitas dengan bangga dan bahagia menyambut kehadiran saudara-saudara sekalian sebagai bagian penting dari komunitas dan sivitas akademika di Universitas Brawijaya. Dalam rangka membangun karakter dan budaya serta sumber daya manusia Indonesia di kemudian hari, maka sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di kampus biru, kampus perjuangan Universitas Brawijaya. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi masa baru merupakan kegiatan awal dan salah satu syarat menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya, dengan harapan saudara-saudara sekalian dapat mengenal lebih baik, dapat menghayati dan dapat memahami peran sebagai seorang mahasiswa. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga cita-cita dari semua bisa dicapai, diraih dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang berbeda dari acara pembukaan PKKMB 2022 adalah drama penyerahan simbolik pusaka Raja Brawijaya yang dipersembahkan oleh panitia Raja Brawijaya. Berikut cuplikannya. Kenapa ribut-ribut? Ini ada amanah yang harus saya sampaikan kepada penerus Raja Brawijaya. Amanah apa? Lepas, tolong. Amanah apa? Kemari. Apa amanahnya? Ini amanah yang harus segera disampaikan ke penerus Raja Brawijaya. Ini adalah pusaka yang seyogianya dijaga dan dirawat oleh penerus Raja Brawijaya. Baik, akan saya terima. Terima kasih. Menua, dipersilakan untuk dikembalikan barisan. Ngapunten Bapak, ada amanah yang harus dilanjutkan. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Raja Brawijaya, khususnya di Cita 60, akan menjadi pelopor perjuangan negeri, akan menjadi generasi-generasi emas untuk bangsa Indonesia yang menebar keberadaban, menebar kebaikan di seluruh Nusantara. Terima kasih.
Selain itu, 1.675 mahasiswa baru program magister dan doktor juga mengikuti Ordik Pasca Sarjana UB tahun ajaran 2022-2023. Pelaksanaan orientasi mahasiswa ini diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dari 14 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana dengan rincian maba S2 sejumlah 1.317 orang dan maba S3 sebanyak 358 orang. Kalau untuk acara pengenalan kehidupan kampus ini semua penceramahnya itu dari internal UB. Kemudian yang bela negara itu dari praktisi. Kemudian acara open house mungkin juga ada dari praktisi. Ya, saya bersyukur sekali ya, 2 bulan kami menyiapkan acara ini, alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya, harapan saya semua mahasiswa baru bisa mengikuti acara ini dengan penuh disiplin, karena ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi pembekalan untuk mereka. Dan itu nanti sertifikatnya menjadi syarat mereka masuk ke organisasi mahasiswa, syarat untuk dapat beasiswa, syarat untuk mengikuti program-program kewirausahaan. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Tahun 2022, Universitas Brawijaya kembali mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau yang biasa disebut PIMNAS yang ke-35. Diawali dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang memulai dari gerakan 1.500 proposal mahasiswa, diseleksi menjadi 700 judul dan menyusut menjadi 400. Terdapat total 32 tim yang melibatkan 149 mahasiswa. Tim ini terdiri atas PKM Kewirausahaan sebanyak 11 tim, PKM Kasa Cipta sebanyak 5 tim, penerapan IPTEK sebanyak 3 tim, inovatif sebanyak 1 tim, riset ekserta sebanyak 6 tim, riset sosial humaniora sebanyak 2 tim, video gagasan sebanyak 3 tim, dan gagasan futuristek tertulis sebanyak 1 tim. Salam kenal, kami dari tim Eco Friends untuk skema riset sosial humaniora dari Universitas Brawijaya dengan judul Ekologika Literasi, mengungkap pola konsumsi terhadap manajemen sampah makanan di era pasca pandemi COVID-19 terhadap sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Sampai saat ini persiapan dari tim kami sudah sering banget ya, dari UB juga melakukan pendampingan, karantina untuk latihan presentasi, menyusun poster, artikel ilmiah, dan kalau yang sekarang ini berarti kita lebih banyak ke latihan-latihan presentasi sama tanya jawab sekiranya nanti apa aja pertanyaan yang akan ditanyakan oleh juri terkait penelitian kami. Jadi kita dari Taman Bumi dari PKMK. Judulnya Inovasi Deterjen Jalbol Cangkang Kerang Lokan 9-in-1 sebagai solusi bisnis cerdas cintai bumi. Kenapa PKM ini penting untuk dilakukan? Ini biar bisa memotivasi khususnya pengusaha yang di bidang deterjen agar menciptakan deterjen yang ramah lingkungan sehingga bisa menguntungkan bagi pengusaha laundry maupun juga menguntungkan bagi lingkungan. Kami memiliki keunggulan 9-in-1 sebagai antibakteri, anti karat, anti redeposisi, biodegradable, brightener, fabric protector, skin sensitive friendly, dan stain remover. PIMNAS sendiri merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKM dan sebagai wadah bagi mahasiswa peserta untuk mempresentasikan dan saling berkomunikasi melalui produk kreasi intelektual berskala nasional. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh manfaat yang besar bagi peningkatan kreativitas di bidang ilmunya masing-masing. Kami dari tim PIMNAS Universitas Brawijaya yang hadir pada closing ceremony di Dom UMM. Kali ini dari Universitas Brawijaya kita mengirimkan 32 tim yang lolos ke PIMNAS. Persiapan kami memang di
PIM kita mulai dari bulan Desember dengan penggalangan 1.500 proposal yang menghasilkan 1.003 proposal. Kemudian dari 1.003 proposal itu lolos pendanaan 51 proposal untuk tahun ini. Dan alhamdulillah dari 51 proposal sekitar 66%-nya itu masuk ke PIMNAS. Jadi semoga malam ini kita kansnya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, kita bisa optimis ya, bisa meraih juara. PIMNAS tahun ini kita punya sejarah yang cukup panjang, 6 kali juara PIMNAS, 3 kali juara PIMNAS berturut-turut, dan untuk tahun ini kans kita 50-50, artinya mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 4 semuanya punya peluang, dan kita optimis itu. Persiapan kita mulai dari Desember 2021 luar biasa, mulai dari persiapan 1.500 proposal, kemudian sampai dengan kita review internal, kita pendampingan internal, sampai mengirimkan 400-an proposal ke Dikti, kemudian meloloskan 51 proposal yang lolos pendanaan, kemudian sampai dengan terakhir kita lolos 32 tim untuk semua bidang di PIMNAS 2022 ini, dan kita optimis kita akan berbuat banyak dan maksimal untuk tahun ini. Terima kasih. Tim Universitas Brawijaya yang mengikuti PIMNAS ke-35 berhasil masuk 5 besar pada gelaran PIMNAS yang diselenggarakan di UMM Malang. Perolehan medali tim UB dalam PIMNAS ke-35 adalah sebagai berikut, yaitu juara 1 PK3, juara 1 PKMKC 2, juara 2 PKMPI, juara 2 PKMKC1, juara 2 PKMKC 2, juara 3 PKMKI, juara 3 PKMKI, juara 3 PKMRE 2, juara 2 PKMK 2, dan juara 3 PKMKC 1. Perkenalkan, saya Adinda Zahrani Mitarja dari Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Dalam hal ini dari tim Greenie Maternity Pad dengan judul Greenie Maternity Pad Solusi Tepat Alternatif Penyembuhan Luka Perineum Pasca Persalinan Pervaginam dari tim PKMRE kelas 2. Seperti itu. Perasaannya ikut PIMNAS dan bisa memenangkan perunggu sungguh luar biasa buat tim kami, karena kami benar-benar tidak menyangka akan sampai ke titik saat ini. Karena jujur penelitian ini tuh lumayan berat, dari mulai kami harus mengurus etik untuk penelitian, kami harus berbulan-bulan berada di lab percobaan, selalu ada gagal, kemudian kami mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, terus seperti itu selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan sehingga ini benar-benar sudah seperti apa ya, hal yang dinantikan banget. Dan alhamdulillah kami dari PKMKC dari tim Medaction, jadi di sini kami perwakilan dari UB kebetulan mendapatkan 2 medali. Yang pertama medali emas dari presentasi, kemudian dari perak itu ada poster, juara poster. Jadi di sini kami merupakan gabungan tim dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Teknik. Kebetulan di sini juga pertama kali kita mengadakan PIMNAS offline. Tantangan sendiri itu pertama kita harus lebih siap dalam hal presentasi, karena kita harus membiasakan membaca tanpa skrip. Kemudian suka dukanya lebih ke tantangan mengatur jadwal dari teman-teman. Judul dari PKM kami adalah alat preventif hipertensi dan hiperkolesterolemia bagi penderita stroke, terintegrasi Internet of Things dengan klasifikasi metode machine learning. Jadi dalam pembuatan alat ini kita dibantu juga oleh dosen pembimbing kita, Ibu Insinyur Nurusada, Magister Teknik, yang memberikan semangat dan juga motivasi untuk kita semua. Itulah tadi beberapa highlight yang terjadi di sekitar lingkungan Universitas Brawijaya pada tahun 2022. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Terima kasih dan selamat menyambut tahun yang baru.